Sudah lah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Sapitri dari kelas B dengan NIM 1914163020031. Definisi demografi. Demografi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan graphein. Demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Demografi dapat pula diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Demografi pertama kali digunakan oleh Archie Willard dalam bukunya yang berjudul Element of Human Statistics or Comparative Demography pada tahun 1855. Menurut Archie Willard, demografi adalah segala sesuatu yang terkait dengan sikap manusia yang dapat diukur, misalnya seperti perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitas, dan kondisi moralnya. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk. Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan penduduk adalah seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Next. Definisi demografi menurut para ahli antara lain, salah satunya menurut Johann Sussmilt pada tahun 1762, Johann berpendapat bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. David Figles pada tahun 1953 menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat penaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya ada Donald J. Bogue pada tahun 1969. Ia mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk yang yaitu fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Selanjutnya adalah menurut United Nations pada tahun 1959 dan International Union for the Scientific Study of Population atau IUSSP pada tahun 1982. Mereka mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan kepada studi kuantitatif dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga faktor ini biasanya disebut sebagai variabel demografi atau komponen pertumbuhan penduduk. Ketiga variabel demografi tersebut dapat ditambahi dengan faktor lain seperti perkawinan, perceraian, dan mobilitas sosial atau perubahan status sosial akan menentukan struktur atau komposisi penduduk. Menurut Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan pada tahun 1959, ia berpendapat
bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Adapun manfaat demografi, mempelajari tentang kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu seperti perubahan-perubahannya, menjelaskan pertumbuhan pada masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Ada juga mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan bahkan keamanan. Dan mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan dampak yang timbul dari pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Adapun kalau kita berbicara tentang demografi, kita akan membahas dinamika penduduk. Dalam hal dinamika penduduk, kita akan mengenal istilah dari nature growth atau pertumbuhan alami, net migration atau migrasi bersih, balancing equation atau persamaan yang balance atau seimbang, dan ada pula pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh dari 4 komponen, yaitu oleh yang pertama kelahiran atau fertilitas, yang kedua kematian atau mortalitas, ketiga migrasi masuk atau in-migration, dan migrasi keluar atau out-migration. Dinamika penduduk, adapun selisih antara fertilitas dan mortalitas tersebut disebut perubahan produksi atau reproductive change atau pertumbuhan alamiah atau natural growth. Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto atau net migration. Jadi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Hubungan variabel demografi dan non-demografi antara lain, demografi lebih menekankan pada karakteristik penduduk seperti jumlah, pertumbuhan, dan persebaran, serta komposisi umur, jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, dan juga tempat tinggal. Adapun variabel non-demografi antara lain, antropologi, kesehatan, sosiologi, geografi, ekonomi, serta humaniora, biologi atau reproduksi dan lingkungan. Teori kependudukan ada 5, yaitu ada Malthus, Neo-Malthusians, Sosialis Marxist, teori penduduk optimum, dan teori mutakhir kependudukan. Menurut teori Malthus, orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 sampai dengan 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini, di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini merupakan pertimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. Menurut pendapatnya, faktor pencegah
dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia, antara lain perspektif seks atau penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin. Adapun positif seks atau bencana alam, wabah, penyakit, kejahatan, dan peperangan. Preventive checks pengekangan diri yang terdiri dari A. Moral restraint atau pengekangan diri. Yang pertama adalah mengekang nafsu seks. Yang kedua, menunda perkawinan. B. Ada vice atau kejahatan atau pengurangan kelahiran. Yang pertama adalah pengguguran kandungan, yang kedua homoseksual. Adapun positif seks atau lewat proses kelahiran yang terdiri dari A. Vice atau kejahatan, yaitu mencabut nyawa. Yang pertama ada bunuh anak-anak, membunuh orang cacat, membunuh orang tua. Yang B. Misery atau kemelaratan. Yang pertama epidemi, yang kedua bencana alam, yang ketiga peperangan, yang keempat kekurangan makanan. Meskipun demikian, teori mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut. A. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan. B. Kemajuan di bidang teknologi, terutama di bidang pertanian. C. Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. D. Ada fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Yang kedua ada teori dari Neo-Malthusians. Pada abad 20, Malthus mulai memperdebatkan kembali kelompok ini. Penyokong aliran Malthus akan tetapi lebih radikal, dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara preventive checks, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 1871, Ehrlich menulis buku yang berjudul The Population Bomb, dan kemudian direvisi menjadi The Population Explosion yang berisi A. Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini. Yang B. Keadaan bahan makanan sangat terbatas. C. Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat. Yang ketiga ada teori Marxist atau sosial Marxist. Menurut Marxist, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka akan semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi, dengan demikian, tidak perlu kita adakan pembatasan penduduk. Negara-negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis, seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada, dan lain-lain. Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara yang berekonomi sosial seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia, dan Vietnam.
Berbeda pandangan dengan Marxis dan Malthus adalah pada natural resource. Tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Seperti tadi. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut adalah beberapa aliran Marxis. Yang A adalah populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang B, kemerautan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. C, semakin tinggi tingkat populasi manusia, maka semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia, sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint atau menekankan angka kelahiran. Yang keempat adalah teori penduduk optimum. Di sini berisikan tentang asumsi dasar teori penduduk optimum terletak pada hubungan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang ada. Adapun dilatar belakangi oleh karya ahli ekonomi klasik, mereka membahas pengaruh jumlah penduduk, pembagian kerja, dan spesialisasi serta hukum. Adapun konsep tingkat optimum merupakan akibat dari tingginya pendapatan per kapita, sebab produktivitasnya dapat diukur dari pendapatan per kapita, yaitu faktor ekonomi, dinyatakan oleh United Nations pada tahun 1973. Ada juga konsep penduduk optimum tidak identik dengan faktor ekonomi, seperti kesejahteraan usia harapan hidup, jumlah keluarga, sumber daya alam, dan pertahanan, serta faktor sosial budaya sebagai penentunya. Nah, yang kelima, kita akan membahas teori mutakhir kependudukan. Adapun menurut para ahli John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris, dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian, ia berpendapat bahwa situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Yang kedua adalah menurut Arsène Dumont. Arsène Dumont adalah seorang ahli demografi. Ia berasal dari kebangsaan Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1980, dia menulis sebuah artikel yang berjudul Depopulation and Civilization. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial atau teori of social capillarity. Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Misalnya, seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi, melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Adapun Emily Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19.
apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, nah maka Durkheim menekankan perhatiannya kepada keadaan akibat dari tingginya penduduk yang tinggi. Akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Itu dinyatakan oleh Weeks pada tahun 1992. Ia mengatakan akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan, tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dan mengambil spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini jelas terlahir pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Terima kasih.